Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, "Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, 'Tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum,' dan yang menjawab, 'Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum.' Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik.
Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah, Tuan." maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, Baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada." lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setia-Nya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini." Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya, yang bunyinya, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu dan berkata, "Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu." Masuklah orang itu ke dalam rumah. Ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silakan." lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan, yang di hadapannya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku,
dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku, dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini, aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku berkata kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak Tuhanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka. Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaslah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya. Maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, Mau. maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan,
dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, Dialah tuanku itu. lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 24. Tuhan Yesus memberkati. Perikop mengenai Ribka dipinang bagi Ishak. Bapak Abraham ingin anaknya Ishak menikah dengan wanita dari lingkup keluarga. Hal ini umum pada zaman itu. Dan keuntungannya adalah menghindari perkawinan campur dengan orang kafir. Abraham ingin Ishak tinggal di Kanaan, namun ia tidak mau Ishak menikah dengan gadis Kanaan yang tidak percaya kepada Tuhan. Abraham hendak menaati Tuhan di dalam segala hal. Di ayat 11 menceritakan mengenai sumber utama dari seluruh desa untuk air. Biasanya terletak di luar kota di tepi jalan utama. Tempat yang sangat strategis untuk bertemu dengan teman dan banyak orang. Hamba Abraham, Eliezer, meminta tuntunan Tuhan dalam menjalankan tugas yang sangat penting ini. Jelas Eliezer telah belajar banyak tentang iman dan tentang Tuhan dari tuannya Abraham. Saudara, apakah yang dipelajari oleh orang, oleh keluarga, oleh komunitas kita mengenai Tuhan setelah mereka memperhatikan hidup kita? Kiranya Tuhan tolong kita bisa seperti Abraham, memberikan teladan mengenai iman yang sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan, sehingga menjadi berkat buat komunitas. Dan mari kita belajar seperti Eliezer yang selalu minta tuntunan petunjuk Tuhan sebelum melakukan setiap hal. Saudaraku yang kekasih, mari kita lanjutkan. Eliezer tidak meminta kepada Tuhan perempuan yang cantik. Dia meminta perempuan yang berkualitas secara batinnya. Keramah tamahan pada zaman itu mengharuskan para wanita yang berada di pinggir sumur untuk memberikan air kepada musafir yang letih, tetapi tidak untuk binatang-binatangnya. Unta minum banyak sekali air. Eliezer meminta Tuhan menunjukkan seorang wanita yang ramah, yang bersikap mau melayani, yang mau melakukan melampaui apa yang standar diharapkan. Sebuah tawaran untuk memberi minum unta-unta merupakan indikasi dari sikap yang sangat terpuji, melebihi harapan yang biasa-biasa. Eliezer
tahu bahwa wanita ini punya hati yang baik, punya hati yang suka menolong dan melayani. Eliezer meminta pertolongan Tuhan untuk tugas ini, dan terpujilah Tuhan yang menjawab doa lebih daripada apa yang diharapkan. Saudara-saudaraku, memberi minum unta pekerjaan yang berat dan sulit. Setiap gadis yang dengan sukarela bersedia melakukannya menunjukkan sikap batin yang baik, yang suka menolong, yang bersedia untuk melayani. Selanjutnya kita lihat di ayat 18 sampai 21 mengenai jiwa pelayanan Ribka. Jelas ditunjukkannya ketika ia dengan sukarela dan cepat menimba air bagi Eliezer dan unta-untanya. Tercatat bahwa unta-unta yang kehausan meminum banyak sekali air sampai 25 galon per unta. Ribka bekerja dan Eliezer melihat dan mengetahui bahwa wanita inilah yang ditunjuk Tuhan untuk Ishak. Dia mau melakukan lebih banyak dari sekedar melakukan yang biasa. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita memiliki jiwa yang suka menolong? Jiwa seorang hamba? Di ayat 26 sampai 27, segera setelah Eliezer mengetahui bahwa Tuhan menjawab doanya, dia mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, karena Tuhan menuntunnya. Tuhan juga memakai dan menuntun hidup kita bila kita siap seperti Eliezer. Dan respon yang harus kita lakukan adalah menaikkan pujian dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memakai kita untuk bekerja dalam kehendaknya bagi kemuliaannya. Ayat 42 dan selanjutnya, ketika Eliezer menceritakan kisahnya kepada Laban, dia bicara terus terang mengenai Tuhan dan kebaikannya. Apakah kita melakukan seperti itu atau kita takut untuk bersaksi tentang Tuhan dan kebaikannya kepada komunitas kita? Karena takut salah dimengerti, takut ditolak, takut kelihatan fanatik. Jangan saudara, seharusnya kita menyampaikan secara terbuka, gamblang, bersaksi tentang kasih dan kuasa Tuhan, supaya orang mendengar dan percaya kepada Tuhan. Selanjutnya di ayat 64 sampai 65, ketika Ribka tahu bahwa orang yang datang memberikan salam kepada mereka adalah Ishak, calon suaminya, Ribka mengikuti adat budaya timur saat itu. Dia turun dari untanya, menyatakan rasa hormatnya, dan ia memasang cadar untuk menutupi wajahnya dan menutupi atau menudungi kepalanya seperti kebiasaan seorang perempuan pada waktu itu. Dari cerita ini kita dapat belajar bagaimana Tuhan menuntun Eliezer. Kiranya kita juga sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan menuntun sepanjang jalan kita. Mazmur 37 ayat 25 mencatat, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Lalu di Amsal 3 ayat 6 ditulis, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Dengan cara yang sama, semua orang percaya, saya dan saudara harus mengharapkan bahwa Tuhan menuntun kita dengan setia, seperti Tuhan menuntun Eliezer, hamba Abraham. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.